Hai, Assalamualaikum sahabat. Apa kabarnya nih? Semoga selalu baik ya. Di podcast kali ini, saya akan membahas tentang falsafah santri. Nah, ngomong-ngomong soal santri nih, pasti tidak terlepas dari pesantren. Mari kita mulai dari pesantren. Pesantren adalah simbol penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Nama-nama besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, hingga Kiai Haji Zainal Mustafa adalah sebagian kecil dari tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan pesantren. Tak hanya itu, Presiden pertama Indonesia pun punya kedekatan tersendiri dari pondok pesantren. Di awal-awal masa kemerdekaan, signifikasi peran pesantren nyatanya masih bertahan hingga saat ini. Bahkan pemungutan suara santri dalam politik pun masih menjadi sasaran empuk oleh para pejabat politikus yang sedang berkontestasi dalam pemilu. Sebagai institusi pendidikan yang paling tua, sejarah awal pesantren masih saja menjadi pembahasan hangat yang sering dibahas. Pasalnya, keistimewaan santri tanah air khususnya Aceh selalu menjadi pusat perhatian. Keberadaan pesantren di Aceh atau sering disebut Dayah nyatanya telah ada sejak awal masuknya agama di Aceh, yaitu pada tahun 800 Masehi. Melalui perdagangan, mubalik Arab menyebarkan Islam di Pulau Sumatera pada masyarakat Aceh, dan kemudian didirikanlah Dayah yang saat itu berfungsi sebagai media transformasi pendidikan Islam kepada masyarakat. Menurut Kepala Museum Aceh Nurdin Ar menyebutkan, cikal bakal berdirinya Dayah itu muncul pada awal-awal Islam masuk di Aceh yang bertujuan untuk mendidik masyarakat. Seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi Dayah juga berkembang. Tak hanya menjadi tempat pendidikan keagamaan, tetapi juga menyentuh ranah sosial politik dan menjadi tempat untuk menjaga manuskrip serta kitab-kitab kuno yang langka. Profesor Dr. Hasbi Amiruddin MA dalam makalahnya yang berjudul Program Pengembangan Dayah di Aceh menulis, Dayahlah yang telah mendidik rakyat Aceh pada masa lalu sehingga mereka ada yang mampu menjadi raja, menteri, ulama, ahli teknologi perkapalan, pertanian, kedokteran, dan lain-lain. Peranan Dayah sebagai pusat lembaga pendidikan Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, berdiri Dayah Manyang yang berpusat di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh dan memiliki tak kurang dari 44 guru besar yang sebagian berasal dari Persia dan India. Disinilah kader-kader ulama dan cendekiawan muslim terkemuka memperoleh pendidikan. Mereka tak hanya datang dari Sumatera, tetapi juga dari berbagai wilayah lain di Asia Tenggara. Dari sini, mereka mulai membentuk jaringan intelektual atau ulama di seluruh dunia, hingga dikenal sebagai 5 negara Islam superpower di dunia. Saat ini, di pesantren tercatat ada sekitar 1.000 pesantren yang berhasil didata Dirjen Pengembangan Agama Islam Departemen Agama. Pesantren itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Istilah santri sendiri disebut berasal dari bahasa India, yaitu sastri, yang berarti orang-orang yang mempelajari kitab-kitab suci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri memiliki 2 makna. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu agama, dan yang kedua adalah orang yang beribadah guna menjadi orang yang soleh. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia pun mulai mengalami perkembangan yang lebih bebas dan demokratis. Namun hal tersebut justru perlahan mulai mengancam eksistensi pesantren akibat kemunculan lembaga pendidikan resmi pemerintah yang lebih banyak diminati masyarakat. Mujamil Komar dalam tulisannya yang berjudul Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi menyebutkan bahwa pada dekade 1950-an banyak pesantren-pesantren kecil di Indonesia yang terancam mati. Hanya pesantren-pesantren besar yang disebut dapat bertahan oleh gelombang perubahan yang terjadi saat itu. Pra pesantren disebut-sebut kembali bergairah pada dekade 1970-an, seiring semakin membaiknya hubungan umat Islam dengan pemerintah. Pada saat itu, banyak
bermunculan variasi-variasi pesantren yang menerapkan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Akshari Dovir dalam bukunya yang berjudul Tradisi Pesantren membagi variasi-variasi pesantren tersebut menjadi dua bentuk, yakni pesantren Salafi dan pesantren Khalafi. Pesantren Salafi tetap mengajarkan pendidikan kitab Islam klasik sebagai pendidikannya, sementara pesantren Khalafi telah memasukkan pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe-tipe sekolah umum di lingkungan pesantren. Pada akhirnya, kiprah pesantren sebagai tonggak penting bagi kemajuan dan pemikiran umat Islam memang tak terbantahkan. Tak hanya berkontribusi pada pengetahuan keagamaan, pesantren bahkan dianggap menjadi salah satu institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang berperan besar dalam membentuk masyarakat. 2015, pemerintah meresmikan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Ini adalah hari besarnya para santri. Tanggal itu dipilih untuk mengenang lahirnya resolusi jihad yang menjadi pemantik perlawanan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah tadi dapat kita ketahui bahwa eksistensi santri di dunia pendidikan sangatlah istimewa. Tak hanya berpengaruh pada karakter generasi, santri juga berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa. Keberadaan santri di tengah-tengah masyarakat sebagai pelopor umat Islam untuk lebih maju dan lebih kuat lagi. Santri yang mampu menguasai dan mengimplementasikan etika, akhlak, dan berbagai ilmu pengetahuan, maka muncul generasi Islam yang tangguh seperti generasi Islam dahulu yang mampu menjadikan Islam diterima baik di Indonesia. Teknologi informasi tidak dapat kita pungkiri telah menyebabkan perubahan ilmu dan budaya. Nah, hal ini juga menyebabkan perubahan yang amat dahsyat pada semua sendi kehidupan umat manusia, baik institusi sosial kemasyarakatan, kenegaraan, maupun institusi lainnya. Tak terkecuali institusi pendidikan tidak luput dari pengaruh arus globalisasi tersebut. Sebagai konsekuensinya, falsafah hidup, keprihatinan, pemikiran dan gagasan, pola tingkah laku dan mekanisme kerja, semuanya ikut berubah, dan kondisi yang demikian pendidikan Islam khususnya pesantren dituntut untuk mampu memainkan peranan secara dinamis dan proaktif untuk menjawab tantangan arus modernisasi dan membentuk redaksi moral umat Islam. Kehadiran santri diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi agama, bangsa, dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Alfi Fahira, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.